Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Nova Estelina Stinja. Di video sebelumnya kan kita sudah menginput dan menghasilkan output dari data pada aplikasi SPSS. Nah, pada video kali ini seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kita di video kali ini akan menganalisis hasil dari output tersebut, apakah datanya akurat atau bagaimana. Nah, untuk hasil analisisnya kita akan bahas di video ini. Baiklah teman-teman, beginilah tampilan dari hasil output yang sudah kita peroleh dari data 1, data 2, dan data 3. Nah, ini merupakan tampilan dari data 1. Seperti yang kita lihat bahwa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini kalau datanya udah di atas 0,5 atau sama dengan 0,5, maka datanya sudah berhasil dan akurat. Di sini kita lihat KMO-nya 0,560. Berarti pengujian datanya sudah berhasil. Dan kita lihat di signifikannya juga berendah 0,001. Nah, sedangkan pada kita masuk ke anti-image-nya di bagian irit sudah memenuhi, yaitu 511. Di onderdel juga 0,514. Di bagian harga juga 0,585. Di model, di bagian model dia 0,552. Di bagian warna dia 0,614. Dan di bagian kredit dia juga ini modelnya 0,552. Di bagian warna juga 0,1614. Kemudian di bagian awet ini kita 0,657. Kemudian di bagian promosi dia 0,493. Dia tidak memenuhi. Kemudian di kredit dia sudah memenuhi 0,044. Nah, di bagian promosi dia yang kurang kan. Jadi kalau datanya di bawah atau tidak sama dengan 0,5, maka kita akan melakukan pengujian ulang. Untuk melakukan pengujian ulangnya, kita kembali ke tampilan ini, kita ketik analyze, kita pilih dia dimension reduction, kita pilih faktor. Kemudian yang data yang tidak memenuhi syarat itu kita keluarkan dari variabel yang kita keluarkan tadi. Promosi kita klik description, jangan lupa dicentang anti image KMO, kemudian continue. Kemudian kita pilih continue, terus klik OK. Nah, kita lihat hasilnya di sini sudah memenuhi di atas 0,5. Nah, untuk data kedua ini kita lihat 570, tapi untuk data kedua ini kita disuruh untuk menganalisis data kedua ini. Kita disuruh hanya untuk mengubah datanya menjadi bentuk J-score. Nah, gimana J-score ini sendiri juga disebut dengan standarisasi data. Standarisasinya sudah kita masukkan dan hasilnya itu sesuai dengan
data yang tadi, data yang diperlukan. Nah, kemudian kita kembali ke analisis ini untuk kita ke tampilan dari hasil output dari data ketiga. Ini pada pemasukan atau pengubahan diskonnya itu sudah sesuai dengan yang diinginkan, jadi datanya sudah benar. Yang dimana pada data kedua ini kita hanya melampirkan minimum, maksimum, mean, dan standard deviation. Kemudian pada analisis yang ketiga, data yang ketiga, hasil output density itu kita memperoleh datanya benar dan bernilai 0,507. Untuk signifikannya 0, dan datanya juga sudah sesuai. Dan di sini skor gaji memenuhi, itu di mana datanya sebesar 0,528, tapi tidak dengan komisi, karena hasil dari komisi itu adalah 0,480. Nah, inilah yang harus kita lakukan untuk pengujian data. Untuk selanjutnya, skor bonus kita lihat juga di bawah dari 400, yaitu sebesar 0,480. Terus pada anak juga menduduki sebanyak 0,480. Kemudian kita masuk ke datanya, analisisnya. Kita masuk ke analisis, kemudian kita pilih mana saja tadi yang datanya tidak memenuhi atau tidak sama dengan 0,5. Itu kita gaji tadi sesuai, kita masukkan datanya yang sesuai atau sama dengan 0,5. Dan untuk yang tidak sesuai, kita tidak bisa memasukkannya. Jangan lupa dicentang anti image juga, KMO, continue, lalu OK. Nah, beginilah tampilannya. Dan di sini sudah mencapai 0,747, sehingga datanya sudah benar ya teman-teman. Di skor gaji juga sudah, dan di skor tes, dan di sini juga datanya sudah akurat, sudah berada di atas 0,5 dari anti image dan KMO nya. Jadi datanya ini sudah benar ya teman-teman. Cukup sekian hasil analisis hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.